Kekayaan dan kebahagiaan tidak turun dari langit. Kekayaan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Membangun kekayaan dan kebahagiaan adalah tentang keterampilan. Kita semua bisa membangun kekayaan dan kebahagiaan. Halo teman-teman buka buku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Hari ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul The Almanac of Naval Ravikant yang ditulis oleh Erik Jorgensen. Naval Ravikant adalah ikon di Silicon Valley dan budaya perusahaan rintisan di seluruh dunia. Naval telah mendirikan beberapa perusahaan yang sukses. Naval juga seorang angel investor yang bertaruh lebih awal di perusahaan-perusahaan seperti Uber, Twitter, Postmates, dan lain-lain. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Membangun kekayaan. Kekayaan identik dengan uang. Menghasilkan uang bukanlah pekerjaan yang kita tekuni, melainkan keterampilan yang kita pelajari. Kita bisa saja membanting tulang bekerja di restoran selama 20 tahun dan kita tetap tidak kaya. Menjadi kaya itu berarti memiliki pengetahuan untuk melakukan apa, bersama siapa, dan kapan. Menjadi kaya itu lebih tentang pemahaman daripada murni kerja keras. Benar, kerja keras itu penting, tetapi kerja keras harus diarahkan ke jalan yang benar. Keterampilan yang paling penting untuk menjadi kaya adalah dengan menjadi pembelajar abadi. Jika Anda belum mengetahui apa yang harus Anda lakukan, yang paling penting adalah teruslah mencari tahu. Jangan pernah meniru siapapun. Lepaskan diri dari jeratan persaingan melalui keautentikan. Untuk menjadi kaya, kita membutuhkan leverage. Leverage bisa ditemukan dalam 3 hal, yakni tenaga kerja, modal, dan media. Sebagian besar leverage adalah tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan modal adalah sesuatu yang harus diberikan orang lain kepada kita. Dalam hal tenaga kerja, harus ada orang yang mengikuti kita. Dalam hal modal, harus ada orang yang memberi kita uang atau aset untuk dikelola. Untuk mendapatkan leverage, kita harus membangun kredibilitas. Kita harus melakukannya atas nama diri kita sendiri. Dalam dunia bisnis, jangan pernah terjebak dari pola pikir relatif. Jika kita masuk ke lingkaran pola pikir relatif, kita akan selalu membenci orang yang bekerja lebih baik dari kita. Kita akan selalu cemburu dan iri kepada mereka. Karena manusia terprogram untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain jauh di lubuk hatinya. Dalam dunia bisnis, ada 2 tipe permainan, yakni zero sum games dan positive sum games. Zero sum games adalah jenis permainan dengan solusi kalah menang. Jika satu pihak menang, maka pihak yang lain pasti kalah. Jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka pihak yang lain harus menderita kerugian. Sedangkan positive sum games adalah jenis permainan yang saling memenangkan satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Zero sum games mengutamakan status, sedangkan positive sum games mengutamakan uang. Orang-orang kaya selalu bermain di positive sum games, sedangkan kebanyakan orang bermain di zero sum games. Salah satu contoh zero sum games adalah politik. Politik adalah permainan status. Dalam politik harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Karena itulah kebanyakan orang menyukai politik. Jika ingin membangun kekayaan, hindarilah zero sum games. Jika ingin membangun kekayaan, bermainlah di positive sum games. Sebelum kita melangkah untuk membangun kekayaan, luangkanlah lebih banyak waktu untuk membuat keputusan-keputusan besar. Pada dasarnya, ada 3 keputusan besar dalam hidup kita, yakni di mana kita tinggal, siapa pasangan kita, dan apa pekerjaan kita. Tetapi faktanya, kita menghabiskan sedikit waktu untuk memutuskan dengan siapa kita menjalin hubungan, di mana kita tinggal, dan apa pekerjaan kita. Memilih kota yang akan kita tinggali hampir dapat sepenuhnya menentukan jalan hidup kita. Karena itu, luangkanlah lebih banyak waktu untuk memikirkan 3 hal itu. Jika kita meluangkan waktu untuk memikirkan 3 hal itu, maka kita termasuk orang-orang yang pintar.
Orang-orang yang pintar cenderung aneh karena mereka bersikeras memikirkan semuanya sendiri. Membangun kekayaan dibutuhkan mental yang baru. Salah satu cara paling efisien untuk menciptakan mental yang baru adalah membaca. Belajarlah menyukai aktivitas membaca. Kita bisa membaca apapun yang kita sukai, seperti membaca sains, matematika, dan filsafat. Kecintaan sejati untuk kegiatan membaca itu sendiri, bila dipupuk, adalah kekuatan super. Membangun kebahagiaan. 3 hal utama dalam kehidupan ini adalah harta, kesehatan, dan kebahagiaan. Umumnya, kita mengejar ketiganya dalam urutan tersebut. Tetapi faktanya, ketiganya berperan dalam urutan terbalik. Kebahagiaan bisa dipelajari. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita warisi atau kita pilih, tetapi kebahagiaan adalah suatu keterampilan pribadi yang bisa dipelajari. Salah satu contoh kebahagiaan adalah kebugaran. Arti kebahagiaan bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, kebahagiaan adalah kepuasan. Bagi sebagian yang lain, kebahagiaan adalah perasaan tenang. Naval Ravikant percaya kebahagiaan yang sebenarnya adalah keadaan yang pasti. Kebahagiaan ada saat kita menghilangkan perasaan bahwa sesuatu telah hilang dalam hidup kita. Kita adalah mesin-mesin survival yang penuh penghakiman. Kebahagiaan adalah keadaan ketika kita merasa tidak ada yang hilang. Ketika tidak ada yang hilang, pikiran kita akan berhenti bergulir ke masa lalu atau masa depan untuk menyesali sesuatu atau merencanakan sesuatu. Dalam ketiadaan itu, sesaat kita memiliki keheningan dalam diri. Saat itulah kita merasa tenang dan bahagia. Kita menganggap diri kita sebagai sesuatu yang tetap dan dunia ini sebagai sesuatu yang bisa dibentuk. Tetapi sebenarnya kitalah yang bisa dibentuk dan dunia ini nyaris tetap. Kita menerima suara dalam kepala kita sebagai sumber segala kebenaran. Namun, semua itu bisa dibentuk. Setiap hari, semua suara itu adalah hal yang baru. Ingatan dan identitas adalah beban masa lalu yang mencegah kita hidup bebas pada masa kini. Ketika kita melangkah di jalan, satu bagian otak yang sangat kecil berfokus pada masa kini. Sisanya adalah merencanakan masa depan atau menyesali masa lalu. Ini mencegah kita mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Ini mencegah kita melihat keindahan dalam segala hal dan bersyukur tentang keberadaan kita. Kita benar-benar merusak kebahagiaan kita sendiri jika menghabiskan sepanjang waktu hidup dalam delusi masa depan. Naval mengatakan, "Saya tidak mempercayai apapun dari masa lalu saya. Tidak ada kenangan, tidak ada penyesalan, tidak ada orang-orang, dan tidak ada perjalanan." Banyak ketidakbahagiaan kita berasal dari membandingkan hal-hal dari masa lalu dengan masa kini. Penyebab kita tidak bahagia adalah hasrat. Hasrat adalah ketidakbahagiaan yang kita pilih. Selama ini kita terus berkeliaran sambil berpikir, saya butuh ini dan saya butuh itu. Kita terus terperangkap dalam jaringan hasrat. Kebanyakan manusia mempercayai bahwa mereka akan bahagia oleh suatu kondisi eksternal. Seperti contoh, jika kita berencana akan membeli sebuah mobil, tentu kita akan membaca brosur-brosur tentang mobil dari berbagai merek. Kemudian kita memutuskan mobil mana yang kita beli. Setelah kita melunasi pembayaran, mobil itu diantar ke rumah kita. Setelah mobil itu tiba di rumah kita akan menggunakannya sehari-hari. Setelah kita menggunakan mobil itu, kita tidak lagi merasa bahagia. Kita merasa biasa-biasa saja. Kita menganggap mobil baru adalah objek yang akan membuat kita bahagia. Faktanya tidak seperti itu. Sebagai manusia, kita selalu kecanduan kepada hasrat. Kecanduan akan gagasan bahwa hal-hal eksternal akan membuat kita bahagia. Hal itu benar-benar delusional. Orang yang sukses adalah orang-orang yang keluar dari permainan hasrat. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang memiliki kendali diri dan kesadaran diri. Mereka tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain. Untuk meraih kebahagiaan, kita harus meraih kedamaian pikiran.
Musuh dari kedamaian pikiran adalah ekspektasi yang ditanamkan kepada kita oleh masyarakat dan orang lain. Kedamaian adalah kebahagiaan saat mode istirahat. Kebahagiaan adalah kedamaian saat mode bergerak. Kebanyakan orang meyakini bahwa manusia seperti semut. Manusia adalah makhluk sosial. Kita diprogram dan diarahkan dari luar. Kita tidak tahu cara bermain dan memenangi permainan-permainan dengan pemain tunggal. Kita benar-benar bersaing dalam permainan-permainan dengan banyak pemain. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kehidupan adalah permainan dengan pemain tunggal. Kita lahir sendirian dan akan meninggal sendirian. Seluruh interpretasi kita tidak melibatkan orang lain. Seluruh ingatan kita pun hanya untuk diri kita sendiri. Kita akan bertahan selama 3 generasi dan tidak ada yang peduli. Itu sepenuhnya adalah pemain tunggal. Salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia sebagai pemain tunggal adalah melakukan meditasi dan yoga. Blaise Pascal mengatakan, seluruh masalah manusia muncul karena mereka tidak dapat duduk di sebuah ruangan dengan tenang sendirian. Jika kita hanya duduk selama 30 menit dan bahagia, itu artinya kita adalah pribadi yang merdeka. Kita adalah pribadi yang sukses. Kebiasaan seperti itulah yang harus kita lakukan. Tetapi hanya segelintir orang yang bisa melakukan hal itu. Salah satu yang membuat kita tidak bahagia adalah kita selalu mencoba meniru orang lain. Jadilah diri kita sendiri, jangan meniru orang lain. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lain. Tujuan kita dalam kehidupan ini adalah menemukan orang, bisnis, proyek atau seni yang paling membutuhkan kita. Karena di luar sana pasti ada sesuatu yang khusus untuk diri kita. Pikiran adalah otot. Ia bisa dilatih dan dikondisikan. Jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran, kita akan terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Agama mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan sekedar pikiran kita. Kita bukan sekedar kebiasaan kita. Kita bukan sekedar preferensi kita. Kita adalah satu tingkat kesadaran. Kita adalah tubuh. Sebagai manusia modern, kita tidak cukup hidup di dalam tubuh kita. Kita tidak cukup hidup dalam kesadaran kita. Kita terlalu banyak berada dalam monolog internal dalam kepala kita. Dan itu semua diprogram kepada kita oleh masyarakat dan lingkungan saat kita muda. Pada dasarnya, kita adalah segerombolan DNA yang bereaksi pada efek-efek lingkungan saat kita muda. Kita merekam pengalaman baik dan buruk. Kita menggunakan pengalaman itu untuk menilai lebih awal segala hal yang terlempar kepada kita. Kemudian kita terus mencoba untuk mengubah masa depan. Dokter tidak akan membuat kita sehat. Ahli nutrisi tidak akan membuat kita langsing. Guru tidak akan membuat kita pintar. Pemuka agama tidak akan membuat kita tenang. Mentor tidak akan membuat kita kaya. Pelatih tidak akan membuat kita bugar. Pada akhirnya, Andalah yang harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Karena itu, selamatkan diri Anda sendiri. Naval mengatakan, suatu hari nanti kita semua akan mati. Jadi, nikmatilah diri Anda. Lakukan sesuatu yang positif, proyeksikan cinta, buatlah diri Anda bahagia. Buatlah seseorang yang Anda cintai bahagia. Tertawalah sedikit, hargai momen, dan lakukan pekerjaan Anda.